Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua dengan pembahasan pengertian dan konsep teknologi informasi. Di sini nanti ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas gitu ya. Oke, langsung saja ke pengertian teknologi informasi itu sendiri. Menurut McQueen, pengertian teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuk. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, jadi teknologi informasi ini adalah suatu kelompok ya, atau suatu gabungan dari hardware dan software yang saling mendukung gitu. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada di masyarakat gitu. Jadi teknologi informasi ini juga tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi gitu. Jadi bisa digunakan juga sebagai perangkat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu organisasi, suatu bisnis atau lainnya gitu ya. Jadi contohnya kalau dulu kita menyimpan data itu masih dalam bentuk dokumen kertas. Nah, kalau sekarang sudah bisa nih kita simpan dalam bentuk hard disk gitu. Dulu kita kirim surat masih menggunakan kertas dan kita kirim lewat pos. Kalau sekarang sudah menggunakan email gitu ya. Jadi ini itu salah satu contoh dari teknologi informasi. Sekarang sudah lebih canggih lagi, udah ada internet, penyimpanan juga sudah menggunakan cloud gitu ya. Jadi kita juga komunikasi sudah tidak hanya lewat suara, tapi bisa lewat video gitu. Nah, itu salah satu perkembangan dari teknologi informasi. Fungsi dari teknologi informasi sendiri itu ada 6, yaitu mengcapture, menangkap, lalu processing, mengolah, generating, menghasilkan, storage, menyimpan, retrieval, mencari kembali, transmission, sebagai transmisi. Nah, capture atau menangkap ini contohnya dia sebagai apa ya, inputan gitu. Jadi teknologi ini berfungsi sebagai menangkap inputan yang diterima. Misalkan kalau sekarang kan yang sering kita gunakan itu inputan dari keyboard, mungkin dari mic, atau inputan dari mouse gitu ya. Bisa juga inputan dari beberapa device lain. Nah, teknologi ini fungsinya salah satunya yaitu menangkap sinyal-sinyal yang diterima melalui keyboard, scanner, mic, dan alat-alat lainnya gitu. Lalu selanjutnya fungsinya itu memproses, mengolah. Setelah tadi sinyalnya tadi diterima, ditangkap nih, terus diolah gitu. Diolah menjadi suatu informasi. Misalkan kalau dalam pemrosesan komputer itu ada yang namanya mengkonversi gitu. Jadi tidak mungkin kan komputer itu langsung mengolah data huruf A diolah jadi terus outputnya jadi A, itu enggak. Jadi di dalam prosesnya ada diolah dulu jadi bahasa yang bisa dipahami oleh mesin. Terus mengolah juga termasuk menghitung, menggabungkan, atau merubah bentuk informasi, menganalisis. Nah, itu salah satu contoh mengolah, itu fungsi teknologi juga gitu ya. Terus yang selanjutnya itu generate, ya, menghasilkan. Setelah tadi ditangkap, diolah, lalu akan keluar hasilnya dalam bentuk, bisa jadi dalam bentuk tabel, grafik, atau tulisan, atau apapun gitu ya. Bisa juga foto gitu. Kalau inputannya gambar, berarti nanti outputnya adalah gambar juga gitu. Tapi sekarang juga sudah bisa ya, inputannya tulisan, outputnya suara, atau inputannya
suara outputnya tulisan. Terus sekarang juga sudah bisa seperti itu. Nah, nanti itu tergantung dari pemrosesannya. Selanjutnya itu storage, menyimpan. Salah satu fungsi teknologi yang terpenting itu menyimpan. Jadi dia bisa menyimpan informasi yang diterima agar nanti ketika informasi dibutuhkan kembali tidak perlu mencari lagi, mencari yang baru, mencari di data lapangan gitu. Jadi tinggal cari aja datanya yang tersimpan gitu. Salah satu contoh alatnya misalkan flash drive, FD yang kita sering sebut FD gitu ya, flash drive, CD, hard disk, sekarang sudah ada dalam bentuk cloud gitu. Jadi tuh yang selanjutnya tuh retrieval, mencari kembali gitu. Jadi teknologi informasi juga salah satunya itu mencari kembali. Misalkan data yang sudah kita simpan kita akan gunakan lagi. Nah, kita tinggal cari kembali nih datanya. Kita tidak perlu mencari di lapangan lagi, tapi kita tinggal cari data yang sudah kita simpan. Misalkan kita simpan di hard disk gitu ya. Nah, selanjutnya transmission sebagai transmisi. Dia bisa mentransmisikan data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contohnya email gitu ya, dia bisa mengirimkan dari email alamat satu ke alamat yang lain gitu. Kalau dulu kita ngirim surat masih pakai pos gitu. Kalau contoh atau sekarang pun sudah lebih canggih lagi ketika misalkan kita membutuhkan tanda tangan. Kalau dulu kita harus mengantarkan dokumennya ke orang yang bersangkutan gitu. Kalau sekarang tinggal kita kirim filenya, terus orangnya tanda tangan, di scan, terus kita kirim balik. Atau bisa juga tanda tangannya sudah bisa dalam bentuk digital gitu. Jadi, nah ini fungsinya dari teknologi informasi. Jadi di sini intinya adalah teknologi informasi ini berfungsi untuk memudahkan pengerjaan kita gitu. Jadi yang kita tahu perkembangan teknologi sekarang itu makin memudahkan kita gitu. Contohnya dulu kan kayak tol nih, tol itu dulu yang jagain gerbang tuh masih orang ya. Kalau sekarang itu sudah bentuk elektronik gitu. Jadi tidak perlu ada orang jaga untuk melakukan transaksi pembayaran dan segala macam gitu. Tapi sekarang tinggal tap, gerbang langsung buka, mobil bisa jalan. Nah, itu bisa mengurangi waktu kemacetan segala macam. Misalkan yang lain juga, nah sekarang dalam masa pandemi seperti ini mungkin dulu perkuliahan online itu hal yang jarang gitu. Kalau sekarang ya ini adalah salah satu perkembangan teknologi juga gitu. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses belajar. Jadi belajar tidak harus bertatap muka. Dosen di mana, guru di mana, mahasiswa ada di mana, kita bisa belajar dalam waktu real time gitu. Oke, selanjutnya ke pengelompokan teknologi informasi. Itu ada 6 bagian. Teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemrosesan. Nah, untuk teknologi komunikasi ini adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menukarkan informasi gitu ya. Jadi perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, menukar informasi, atau mengirimkan informasi gitu. Nah, untuk teknologi masukan ini adalah teknologi yang digunakan sebagai piranti masukan gitu. Jadi contohnya keyboard gitu. Ini yang paling sering kita gunakan itu adalah keyboard. Nah, ini juga salah satu piranti masukan. Mouse, joystick, scanner, mic. Jadi teknologi masukan ini juga ada beberapa jenisnya. Jadi bisa dari tulisan, suara, foto, gambar, dan segala macam. Nah, ini
alatnya beda-beda, kayak scanner ini kan inputannya contohnya gambar, terus kalau mic itu kan suara, kalau mouse itu sinyal, kalau keyboard itu tulisan. Teknologi keluaran ini adalah teknologi yang berhubungan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi dari hasil pengolahan sistem gitu. Jadi kalau yang sering kita lihat ya monitor gitu kan, kita ngetik A, nanti akan disajikan di monitor hurufnya A, kita nulis B, akan disajikan dalam huruf B gitu. Terus printer ini salah satu perangkat pencetak gitu. Jadi kita mau nyetak tulisan, mau nyetak gambar. Terus ada proyektor gitu ya, speaker, terus itu untuk suara gitu ya. Nah ini teknologi keluaran. Nah yang selanjutnya teknologi perangkat lunak. Nah teknologi perangkat lunak ini juga salah satu teknologi yang masuk ke dalam program yang bertujuan untuk mengendalikan komputer gitu, sehingga bisa digunakan sesuai keinginan kita gitu. Jadi perangkat lunak yang sering kita lihat di komputer ini misalkan Windows, ini untuk sistem operasi gitu ya, yang pertama kali bertemu atau bisa menghubungkan kita dengan perangkat keras adalah sistem operasi gitu kan. Jadi tanpa ada sistem operasi kita tidak bisa nih menggunakan perangkat keras. Handphone pun begitu gitu. Jadi yang pertama kali bisa kita lihat adalah sistem operasi. Nah, selanjutnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalkan Microsoft Office untuk browsing, misalkan ada Mozilla, Google Chrome gitu ya. Nah, itu termasuk aplikasi, atau misalkan untuk antivirus, atau aplikasi untuk mendengarkan musik, untuk memutar video, untuk melakukan video conference dan segala macam. Nah, itu termasuk teknologi perangkat lunak. Oke, selanjutnya teknologi penyimpanan. Kalau ini jelas ya, fungsinya sebagai teknologi yang digunakan untuk menyimpan data gitu. Kalau di komputer itu ada RAM sebagai memori utama gitu, dan ada hard disk. Dan sekarang ditambah ada cloud gitu. Jadi itu fungsinya untuk menyimpan data yang sudah diinput, yang sudah diolah, yang nanti akan digunakan lagi gitu. Jadi ini juga teknologi yang paling penting gitu. Jadi tanpa adanya memori juga teknologi yang sudah ada sekarang itu tidak mungkin bisa membantu pekerjaan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bayangin aja sudah ngetik sampai berapa halaman saat itu juga, terus kita print, tapi habis itu tidak kita simpan. Keesokan harinya ketika kita butuh, kita harus ngetik ulang gitu. Ya itu tidak bisa membantu pekerjaan kita gitu ya. Sama aja. Jadi ini adalah suatu teknologi yang penting juga, teknologi penyimpanan. Yang terakhir adalah teknologi mesin pemrosesan, atau kita kenalnya CPU gitu ya, Central Processing Unit. Jadi teknologi ini sebagai otak atau pusat dari komputer yang dia yang membaca data, yang membaca sinyal yang datang, terus menginstruksikan kinerja komputer, yang mengolah juga gitu. Jadi ini teknologi mesin pemrosesan ini ibaratnya jantung ya. Kalau CPU nggak ada ya komputer nggak bisa nyala, sama aja seperti itu gitu ya. Nah ini pengelompokannya, ini bisa dipahamin ya. Nah selanjutnya komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Nah ini
perangkat keras ini adalah perangkat komputer yang digunakan oleh user atau penggunanya gitu. Jadi ini perangkatnya, hardware-nya yang bisa dilihat, yang bisa dipegang gitu ya. Jadi kayak prosesor, memori, mouse, keyboard. Nah, itu termasuk perangkat keras. Pokoknya perangkat yang bisa kita lihat, kita pegang gitu ya. Itu perangkat keras. Nah, yang kedua itu ada software. Nah, software ini adalah media yang menjembatani kita antara hardware dan kita dan hardware gitu. Yang tadi software itu yang pertama ada sistem operasi. Jadi sistem operasi ini sebagai jendelanya nih, uh, jendela dari suatu komputer. Jadi kalau kita pengen mengoperasikan komputer, kita harus ada dulu nih sistem operasinya. Tanpa ada sistem operasi, ya komputer tidak bisa jalan gitu. Kita pun tidak bisa mengoperasikan komputer gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan, perangkat lunak yang bisa kita butuhkan dalam menunjang kinerja kita gitu ya. Terus yang ketiga itu firmware. Nah, firmware ini adalah tempat penyimpanan permanen yang fungsinya itu sebagai tempat penyimpan berbagai data yang ada di komputer. Ini media penyimpan permanen lah, jadi sama aja dengan teknologi penyimpanan tadi, fungsinya sama gitu ya. Terus infoware itu petunjuk penggunaan. Jadi ini dokumentasi dari sebuah informasi atau data gitu, misalkan kayak kasih petunjuk penggunaan atau informasi-informasi data yang ada lah gitu ya. Nah, yang terakhir itu brandware. Brandware ini pengguna user gitu, kita gitu. Jadi kita juga ya kita ini itu disebut sebagai brandware. Jadi brandware ini salah satu teknologi paling penting gitu. Yang paling penting dari teknologi informasi ini. Tanpa adanya brandware, komputer tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah ngebantu kita gitu ya. Kalau kita yang nggak ada ya tidak akan tercipta suatu teknologi gitu. Ini komponennya. Nah, untuk klasifikasinya itu ada 3, itu berdasarkan fungsi sistem, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan data masukan yang diolah. Nah, sekarang berdasarkan fungsi sistem, itu ada embedded system, dedicated system, general purpose. Embedded system ini adalah teknologi yang dipasang yang berbarengan dengan produk lain gitu. Contohnya IC, terusan printer komputer itu termasuk embedded system gitu. Jadi dia hanya bisa digunakan ketika bisa nyambung dengan teknologi lain gitu, yaitu komputer, handphone gitu ya. Terus hard disk juga bisa digunakan ketika dia bisa tersambung dengan komputer. Nah, itu embedded system. Jadi dia teknologi yang diciptakan namun dia harus bekerja dengan device lain agar bisa bekerja gitu. Nah, yang kedua, dedicated system ini teknologi yang dirancang untuk melakukan tugas khusus gitu. Contohnya ATM gitu. Jadi mesin ATM ini kan tugasnya khusus ya, dia digunakan untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah. Jadi tanpa harus nyambung dengan device lain, dia sudah bisa digunakan gitu, fungsinya sudah jelas gitu. Atau yang sering kita temui itu ada rice cooker tanpa harus dicolok ke komputer, dia udah bisa masak nasi gitu. Jadi teknologi yang dirancang khusus tanpa harus terhubung dengan device lain gitu. Nah, yang terakhir general purpose. Nah, ini suatu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas gitu, atau teknologi yang bisa melakukan banyak, nggak cuma satu
gitu. Kalau tadi kan ATM khusus ya untuk transaksi keuangan, rice cooker hanya satu digunakan untuk menanak nasi, mesin cuci hanya untuk nyuci gitu. Nah, kalau general ini dia bisa melakukan banyak pekerjaan. Contohnya apa? Si handphone gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan ukuran. Nah, yang pertama ada superkomputer. Nah, superkomputer ini adalah jenis komputer yang memiliki kecepatan pemrosesannya cepat gitu. Ya, biasanya komputer ini digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan pekerjaan atau perhitungan yang kompleks gitu. Contohnya nanti kalian bisa cari sendiri di Google ya, tapi di sini saya kasih contoh ada Cray dan IBM ASCII. Nah, setahu saya kalau untuk IBM ASCII ini itu dia ada kurang lebih 500-an komputer gitu ya. Jadi satu komputernya itu kurang lebih ada 18 atau 16 prosesor gitu. Jadi dia itu digunakan sebagai simulator senjata nuklir. Nah, yang kedua ada mainframe. Nah, mainframe ini juga sebenarnya komputer besar gitu. Dia itu termasuk jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan proses data yang jumlahnya atau volumenya besar gitu. Contohnya kayak di perusahaan Google gitu ya kan. Kalau Google itu kan datanya sudah mendunia gitu. Nah, itu dia udah menggunakan mainframe. Datanya banyak, jadi sudah tidak bisa ditampung dalam 1-2 komputer. Nah, selanjutnya ada workstation. Nah, workstation ini biasa disebut dengan mesin yang powerful gitu. Kenapa disebut powerful? Karena dia bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan dan pekerjaan yang diselesaikan itu rumit gitu. Jadi komputer-komputer ini tidak menggunakan Windows atau Android enggak gitu, tapi dia menggunakan Unix. Nah, Unix ini adalah yang kita tahu adalah Unix sistem operasi awal ya sebelum Linux. Jadi sebelum ada Linux itu ada Unix. Nah, itu emang bahasa pemrogramannya itu kan juga bahasa pemrograman mesin gitu. Jadi memang digunakan khusus untuk perhitungan yang sangat rumit. Jadi bukan perhitungan akar-akar yang kita tahu atau jumlahan sederhana dan segala macam itu juga pakai kalkulator mah bisa ya gitu. Nah, jadi beda fungsinya beda. Nah, yang terakhir ada mikrokomputer. Nah, kalau mikrokomputer mungkin hampir semuanya tahu gitu karena contohnya itu ya ini PC gitu. Jadi komputer yang biasa digunakan di tempat kerja untuk belajar gitu ya. Perkembangan teknologi hardware PC ini juga menjadi semakin kecil gitu. Sekarang udah ada netbook, malah sekarang udah handphone juga sudah menyerupai komputer gitu ya. Contohnya ya saya juga sekarang udah kalau kerja nih udah jarang buka komputer, seringnya buka handphone. Kayak kita kuliah nih tidak perlu nih Zoom, buka laptop, Zoom udah bisa juga lewat handphone gitu. Jadi perkembangan komputer dari waktu ke waktu akan semakin kecil. Nanti bisa jadi sudah tidak kita pegang lagi gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Kita nggak tahu ya perkembangan komputer atau teknologi ke depannya gitu. Jadi itu salah satu contoh mikrokomputer gitu. Jadi PC yang kita gunakan, handphone yang kita gunakan itu masuk ke dalam mikrokomputer. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan data masukan yang diolah. Itu ada komputer analog, komputer digital, komputer hybrid. Nah, kalau komputer analog ini adalah komputer yang digunakan sebagai pengolah data datanya bukan data angka gitu, tapi juga bukan data angka, tapi seperti contohnya kayak arus listrik, terus temperatur, kecepatan gitu. Nah, ini jadi bukan angka, bukan huruf gitu. Jadi tapi datanya arus listrik, temperatur gitu ya. Nah, komputer ini banyak digunakan di pengendalian industri kimia, pembangkit listrik, terus penyulingan minyak atau rumah sakit gitu ya. Seperti kayak contohnya kalau kita sering lihat ke rumah sakit itu kan ada alat untuk memantau denyut jantung gitu ya. Nah, itu termasuk komputer analog gitu.
Terus yang kedua tuh komputer digital. Nah, komputer digital ini biasanya digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Nah, jenis komputer ini digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Nah, contohnya laptop, netbook, nah itu masuk ke komputer digital. Nah, keunggulannya komputer ini memiliki ketepatan tinggi dibanding komputer analog. Yang jelas dia juga bisa menyimpan data secara akurat gitu ya. Dan data yang kita simpan ketika kita akan memperbaiki juga kita bisa memperbaiki saat itu juga gitu. Nah, outputnya juga bentuknya banyak. Bisa dalam bentuk huruf, angka, gambar, suara gitu. Nah, ini untuk komputer digital. Nah, yang terakhir ada komputer hybrid. Nah, komputer hybrid ini kombinasi nih antara komputer analog dan komputer digital. Nah, biasanya ini digunakan untuk aplikasi khusus gitu. Diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih cepat dari komputer analog gitu. Nah, ini bahasan pertemuan kita tidak banyak. Saya harap teman-teman bisa menonton sampai selesai. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan kita buka sesi diskusi di Ellen gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang didiskusikan, silahkan didiskusikan di Ellen atau di WhatsApp. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.